الفاتح إلى روح صاحب الكتاب نصائح الدينية والوصايا الإيمانية للإمام سلف الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن حداد أصوله وفروعه من الله تغشهم برحمه والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحفظنا وينفع علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. ومن المهلكات الغرور ومعناه أن يلبس الإنسان على نفسه ويريها الأمور على خلاف ما هي عليه وذلك لضعف بصيرته في الدين وقلة معرفته بحقائقه ولجهله بآفة إلى أمانها وخدائها إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah nikmat berupa umur dan kesehatan dan keafiatan. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum ulun menyampaikan atau membaca daripada kitab Nasaih Diniyah, apabila di dalam pembacaan ulun ini terdapat kesalahan dan kekhilafan, maka ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal lawan pian sabarata. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa minal muhlikati al-gurur, dan setengah daripada segala yang membinasakan yaitu tertipu. Wa ma'nahu ayyulabbisal insanu ala nafsihi wa yuriha al-umur ala khilafi ma hiya alaihi
wa dzalika lida'fi basiratihi fid din. Dan maknanya al-gurur, artinya yang tertipu itu, bahwasanya menjadikan oleh manusia atas dirinya dan melihat ia akan perkara atas menyalahi sesuatu yang bermula dia atasnya. Artinya orang yang tertipu itu orang yang mana merasa dirinya itu benar, padahal inya melihat perkara nang inya merasa benar itu menyalahi daripada sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini artinya orang ini tertipu. Merasa bujur inya itu. Lah, padahal inya melihat aja gawennya itu tak salah daripada sesuatu yang bukan tempatnya. Wa dzalika lida'fi basiratihi fid din. Dan yang demikian itu bagi lemah melihatnya pada agama. Karena inya agamanya kurang, agamanya lemah. Wa qillati ma'rifatihi bihaqaiqihi. Dan sedikit mengenalnya agama dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi orang yang tertipu itu karena kurang daripada pengetahuan ilmu agama, sedikit daripada mengetahui hakikat atau sebenar-benarnya daripada agama. Walidahlihi bi'afatil a'mal wa makaidis syaitan. Dan bagi jahilnya dan bagi ketiadaan tahunya dengan penyakit amalan dan tipu daya syaitan. Hanya tertipu, inya kada tahu penyakit ibadah atau penyakit amalan. Apa salah satunya penyakit amalan? Arti penyakit amalan atau ibadah itu sesuatu penyakit yang mana bisa menghancurkan daripada ibadah kita. Maksud menghancurkan daripada ibadah kita beribadah tapi kada dapat pahala. Ini kada tahu. Makanya kita ini kan disuruh untuk belajar ilmu tasawuf, ya kan? Apa gerang ilmu tasawuf itu? Ilmu yang mana membersihkan daripada amalan ibadah kita. Saya kira tahu. Di ilmu tasawuf itu menjelaskan bagaimana penyakit-penyakit yang bisa menjadikan ibadah kita itu kada diterima oleh Allah. Nah itu. Nah, jadi orang-orang yang tertipu itu orang-orang yang inya kada tahu penyakit-penyakit yang merusak ibadah. Inya kada tahu daripada tipu daya syaitan. Inya kada tahu. Padahal itu adalah tipu daya syaitan. Walighalabati hawan nafsi alaihi. Dan bagi mengalahkan hawa nafsu atasnya. Atau dan bagi mengunggulkan hawa nafsu atasnya. Inya mengunggulkan keinginannya saja. Inya mengunggulkan kehendaknya saja, padahal itu tak salah.
Karena apa? Karena menuruti daripada hawa nafsu. Wa rukunihi ila amaniha wa khudaiha, dan condongnya kepada angan-angannya dan tipu dayanya. Inya condong dasar inya amalan itu ada nang hendak ditujunya. Nah, itu bang condongnya. Dengan sebab itu maka inya tertipu. Orang yang tertipu itu dikira bujur, kada tahu salah, itu tertipu ngarannya. Dikira pas, kada tahu kada pas. Waqad qala Allah Ta'ala muhadzaran li'ibadihi minal gurur, dan sungguh telah berfirman oleh Allah Ta'ala hal keadaannya mengancam bagi hamba-hambanya daripada tertipu. Ini ancaman Allah bagi hamba-hamba yang tertipu. Tak tipu orang itu. Ada yang tertipu beramal misalkan, dikira pas saja amalannya ada tuh tak salah. Nah itu tertipu. Nah jadi penting kita ini tahu kalau apa penyakit-penyakit amalan atau ibadah yang bisa menggugurkan pahala ibadah kita. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jadi janji Allah itu jujur, janji Allah itu benar. Maka tidak menipu akan kalian oleh penghidupan dunia, dan tidak menipu akan kalian dengan Allah oleh tipuan. Nah jadi Allah menghitab kepada manusia, janji Allah itu bujur, janji Allah itu benar. Maka janganlah kita itu tertipu daripada penghidupan dunia. Karena ada seorang hamba-hamba Allah itu tertipu gara-gara dunia. Kalau orang itu tertipu daripada dunia, maka orang itu tidak mendapatkan keberuntungan dunia sampai akhirat. Itu orang tertipu. Wa qala ta'ala fi wasfi ba'dil mughtarrin, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala pada mensifatkan sebahagian orang-orang yang tertipu. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan juga di dalam Al-Quran kayak apa orang-orang yang dapat tertipu itu kayak apa. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang sesat oleh perjalanan mereka pada kehidupan dunia, dan halnya mereka menyangka sesungguhnya mereka itu berbuat kebaikan. Yuhsinuna sun'a, selagi berbuat baik akan perbuatan. Nah itu orang-orang tertipu. Siapa orang-orang tertipu? Di dalam kehidupannya itu sesat. Lah, inya menyangka gawennya itu baik, padahal sesat. Padahal tak salah. Nah itulah Allah Ta'ala orang tertipu. Lah, dikira asa pas saya sudah kada tahu kada pas. Iya kalau salah satunya orang yang tertipu misalkan orang itu beribadah, orang itu beramal, orang itu berbuat kebaikan, tapi tujuannya saya kira minta kedudukan lawan manusia. Saya kira dilihat orang. Nah ini adalah salah satunya orang yang tertipu. Itu dikira kan bagus saja, beramal bagus, ya Allah, beribadah bagus,
berbuat kebaikan bagus, tapi gara-gara tujuannya itu, gara-gara niatnya itu, maka menjadinya itu tertipu. Kadida nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya Allah menceritakan, Allah mensifatkan di dalam Al-Qur'an kayak apa orang yang tertipu. Wa qala ta'ala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul ay amaniyu hatta jaa amrullah wa garrakum billahil gharur. Dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, walakinnakum, dan tetapinya kalian mencelakakan kalian akan diri kalian. Jadi sebelum ayat itu ada sebelum ayat itu yang menjelaskan apa? Yunadu nahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Jadi sebelum ayat itu menjelaskan, memanggil mereka orang munafik akan mereka orang beriman. Jadi orang munafik ini bepandir atau mangiau lawan orang beriman. Ujar orang munafik, alam nakun ma'akum, apakah tidak adalah kami ini beserta kalian? Artinya ujar orang munafik, wahai orang beriman, kami ini kan sama aja, sama lawan bagian mutu juga sama juga. Sama-sama beriman, tapi munafik kan bedanya. Yang seikung bujo-bujo beriman, yang seikung munafik. Qalu bala, lalu berkata mereka orang beriman, iya, sama kita ini. Orang beriman, orang munafik itu sama. Ya kalau artinya bukan saja orang munafik itu andaknya lawan orang kafir, kada. Orang munafik itu bisa aja andaknya lawan orang yang beriman, tapi yang munafik. Nah, jadi orang munafik kita ini sama aja kalau pada beriman juga. Jadi orang beriman sama kita ini pada beriman. Walakinnakum fatantum anfusakum. Dan tetapi kalian yang mencelakakan diri kalian. Kita ini sama orang beriman, tapi kalian bersifat munafik, berarti kalian itu sama mencelakakan lawan diri sendiri. Wa tarabbastum, kalian menunggu dan kalian ragu-ragu. Wa garratkumu, dan menipu akan kalian oleh angan-angan. Sehingga hatta jaa amrullah, sehingga telah datang oleh perkara Allah, wa gharrakum billahil gharur, dan menipu akan kalian dengan Allah oleh tertipu. Artinya gara-gara kalian terlalu tertipu dengan sebab angan-angan, cita-cita, akhirnya tertipu orang tersebut. Bercita-cita dapat keampunan Allah, tapi kada beramal, nah itu sama tertipu ngaranna. Cita-cita hendak masuk surga tapi kada sembahyang, nah itu ngarannya tertipu ngaranna. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man azba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Ujar Nabi, orang yang cerdas. Jadi orang beriman itu ada yang cerdas, ada yang pintar. Maksud pintar di sini pintar ngapa dulu? Pintar itu banyak. Ada pintar memunguli orang, pintar juga ya Allah.
Maksudnya yang pintar ini apa? Yang dimaksud Rasulullah pintar, cerdas, berpikir di dalam agama apa? Ujar Nabi, mandana nafsahu, orang yang menghitung-hitung ia akan dirinya dan beramal ia bagi amalan sesudah mati, beramalan gasan mati. Itu orang yang pintar. Jadi dihitungnya berapa sudah umur, menghitung. Ya kalau dihitung, ujar Nabi, umur umatku itu baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu kebanyakan umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang kurang daripada 60 ya kalau. Ada yang lebih pada 70. Cuma kebanyakannya nangke itu. Antara 60 sampai 70. Nah, jadinya menghitung dirinya. Kira-kira apa bekal sangu kaina untuk akhirat. Dihitungnya tuh. Oh, ini. Dihitung. Setelah ini muhasabah menghitung dirinya, lalu nya beramal gasan bekal akhirat. Oh, aku ini sudah tuha sadang sudah. Tuha sudah sadang apa? Sadang bertaubat kepada Allah. Sadang banyaki beramal aja lagi sudah. Ya kalau banyaki beramal, rancaki hadir ke majelis-majelisul khair, majelis-majelis kebaikan, majelis maulid, majelis ilmu. Siapa tahu dengan adanya kita ketujuh hadir di majelis itu menjadikan sebab kita meninggal dalam husnul khatimah. Nah itu beramal, muhasabah dihitung. Aku ini umur saya ini sudah kayak apa, mati kena kayak apa. Nah jadi dengan dia menghitung muhasabah lalunya beramal, banyaki amalan yang biasanya misalkan kada bisa membaca Al-Quran, mungkin di dalam sehari-hari itu membaca Al-Quran. Yang biasanya kada biasa istighfar kepada Allah, makanya beristighfar kepada Allah. Setiap hari berapa, misalkanlah 100kah, berapakah. Biasanya inyak jarang baca salawat kepada baginda Rasulullah, maka inya hendaknya banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah ujar Nabi, orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang cerdas. Artinya orang yang berpikir lah. Cerdas ini berpikir kayak apa kita ini pacangan mati. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Maksud lemah ini orang bodoh. Nang kayak apa orang bodoh itu? Man ajba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Orang yang bodoh itu orang yang mengikut dirinya. Man ajba'a nafsahu hawa, orang yang mengikut akan dirinya, akan keinginannya, dan mencita-cita atas Allah, akan cita-cita keampunan. Jaka bahasa kita, orang yang bodoh itu orang apa? Kehendak hawa nafsu dituruti terus. Yang ngarannya hawa nafsu itu pasti yang hendak nyamannya nyaman. Kehendak nih hawa nafsu kita itu kan usah sembahyang ya kalau karena nyaman. Nah itu kehendak hawa nafsu. Kada usah gin sembahyang, kada usah gin puasa. Nah, itu kehendak. Kada usah gin mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, kada usah gin menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu kehendak hawa nafsu. Dan kehendak hawa nafsu nangka itu, dan inya bercita-cita nantinya dapat keampunan Allah. Aku kena diampuni Allah, hai kena. Nah ini apa tahu? Aku kada apa-apa, kena masih anum juga, kena tuh aku hanya bertaubat. Nah ini atau kena anak mati hanya bertaubat. Nah itu adalah orang yang bodoh.
Lah. Jadi orang yang bodoh, orang yang mana menuruti daripada hawa nafsunya dan ia mencita-cita nanti dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang dapat keampunan Allah taala itu orang yang dapat rahmatnya Allah taala. Ya kan? Orang yang dapat kasih sayangnya Allah. Rahmat Allah taala itu tidak diberikan kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kada menuruti perintah Allah, itu kada diberikan. Seperti mana di dalam Al-Quran menjelaskan inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala itu dekat, parak lawan orang-orang yang berbuat baik. Orang sembahyang lawan kada sembahyang, baik namanya antara dua ini nyata sudah baik sembahyang. Kenapa? Karena sembahyang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyata sudah nang orang sembahyang itu orang yang mamaraki kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kasih sayangnya Allah, maka orang itu meninggal dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.